Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, everybody how are you today? Mudah-mudahan teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman semua, kita lanjutkan materi kita pada pagi hari ini di pelajaran PAI, dibuka di halaman 90 ya. Insya Allah hari Kamis depan kamu formatif bab 7 dan bab 8 ya teman-teman semua ya. Nah sekarang kita bab 6 dan bab 7. I'm sorry. Jadi di hari Kamis besok, Kamis depannya kamu formatif bab 6 dan bab 7. Nah, kita mulai pada kesempatan pagi hari dengan membaca berdoa dulu, mudah-mudahan diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ikutin Mister ya, semua teman-teman berdoa dari rumah masing-masing. Al-Hadithini ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, give me knowledge and understanding. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, telah sama-sama kita berdoa. Nah teman-teman semua, disimak baik-baik pelajaran kita pada pagi hari ini. Di situ di halaman 90. Nah kita lanjutkan yang kemarin tentang sholat ya. Nah di sini ada menceritakan ya. Jadi kalian nanti menceritakan pelaksanaan ibadah sholat di sekitar rumah dan di sekolah. Nah kita lihat bagian 1, pelaksanaan sholat di sekitar rumah. Nah teman-teman semua, karena mungkin masih pandemi, teman-teman mungkin sholatnya masih di rumah ya, nggak ke masjid atau nggak ke musola. Tapi kalau misalkan mengikuti peraturan protokol kesehatan dengan baik, boleh sholat di masjid ya, tapi tetap harus hati-hati dan jaga jarak seperti itu. Nah, sehari semalam kita diwajibkan untuk melaksanakan sholat sebanyak 5 waktu, dari waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah teman-teman tadi pagi sholat subuh apa enggak? Kalau belum sholat subuh nggak apa-apa dikodok ya. Sholat subuh terus sholat duha seperti itu, jangan ditinggalkan sholat kita. Nah teman-teman semua, kita bisa melaksanakan sholat sendirian, tetapi lebih utama, lebih baik sholat berjamaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan agar kita melaksanakan sholat berjamaah, baik di masjid ya, ataupun di musola, ataupun bisa di rumah dengan berjamaah dengan orang tua kita seperti itu. Nah sholat berjamaah itu banyak manfaatnya, yaitu akan mendapatkan pahalanya beda 27 kali lipat dibandingkan sholat sendiri. Kalau sendiri cuma 1, kan seperti itu. Dengan berjamaah kita bisa berkumpul dan bersilaturahim ya, bersilaturahmi dengan banyak orang seperti itu. Tapi karena mungkin kita masih pandemi, mungkin kan teman-teman khawatir ya, karena kita nggak tahu siapa yang sakit, siapa yang sehat seperti itu. Nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan kita agar melaksanakan sholat di masjid
yaitu sholat di masjid lebih utama daripada sholat di rumah gitu. Sholat di masjid akan membuat kita lebih khusyuk. Oleh karena itu kita harus membiasakan ya, ketika mudah-mudahan nih pandeminya segera berakhir, jadi teman-teman bisa membiasakan sholat di masjid supaya lebih khusyuk kan, seperti itu, dapat pahalanya banyak seperti itu ya. Kita tidak boleh membiasakan sholat di rumah, nah, kecuali sholat sunnah. Sholat sunnah itu seperti duha, bagus di rumah, tahajud ya, dan lainnya, sholat sunnah yang lainnya. Yang kedua di situ pelaksanaan sholat di sekolah. Nah, karena teman-teman pandemi seperti ini, mungkin dulu lagi kelas 2 tahu kan, sholat di sekolah kita berjamaah, sholat zuhurnya, terus makan siang deh seperti itu. Nah, seperti yang kita ketahui di sini, jika sudah waktu masuk sholat fardu, semua siswa segera pergi ke musola atau ke tempat sholat gitu ya. Sebelum ke musola, siswa menuju ke tempat wudhu. Wah, teman-teman tuh pasti kalau mau wudhu, ada yang wudhunya duluan, ada yang wudhunya itu belakangan, sampai dibilangin sama mister sama missnya ya, cepet wudhu dan selain bagai macamnya. Pasti teman-teman kangen ya suasana seperti itu ya, rindu ya. Nah, selanjutnya meskipun kita sholat di sekolah dan masih dengan memakai baju seragam, itu tidak mengurangi nilai pelaksanaan ibadah kita untuk sholat berjamaah. Jadi tetap mendapatkan pahalanya sama 27 derajat ataupun 27 kali seperti itu. Kita tetap melaksanakan sholat dengan khusyuk, dengan ikhlas dan tumak ninah. Tumak ninah itu tidak terburu-buru. Misalnya baru takbir Allah. Kalau kamu kan sholat duha biasanya Allahu Akbar, Fatihah belum selesai udah ruku, udah tidal. Jadi nggak ada tumak ninahnya. Nah, seperti itu. Sholat berjamaah dipimpin oleh guru sebagai imam gitu kan. Gurunya kan ada Mister Ubay, Mister Irfain, Mister Jun dan lain sebagainya macamnya ya. Seperti itu. Terus imam memimpin zikir juga. Nah, kalau memimpin zikir biasanya itu oleh kakak kelas dari 4, 5, 6 atau dari kelas 3. Setelah selesai sholat juga siswa bersalam-salaman ya, dengan penuh keakraban, kedamaian seperti itu. Oke, teman-teman semua. Nah, di sini ada aku paham jika di sekolah kita bisa melakukan sholat dengan sebaiknya, dengan berjamaah dengan kawan-kawan yang dipimpin oleh guru sebagai imam. Nah, di sini ada kegiatan 3 teman-teman. Ada kegiatan 3 di sini kamu isi ya, mewarnai kolom di bawah ini dengan warna merah jika sholat sendiri di rumah. Nggak apa-apa, berarti kalau sholat di rumah ya kolom merah semua. Terus kalau kuning, nah itu berjamaah. Berjamaah itu bisa berdua ya, dari berdua sampai sebanyak-banyaknya. Kalau sendiri ya tetap sendiri, berarti nggak jamaah gitu ya teman-teman ya. Itu diisi. Terus uji diri 3 juga dikerjakan di buku tulis yang uji diri 3 ya, uji diri 3 di buku tulis. Nah, selanjutnya di sini ada menunaikan sholat secara tertib. Nah ya, sebagai seorang muslim kita wajib melaksanakan ibadah sehari semalam 5 waktu, yang tadi sholat 5 waktu kita ya, dari subuh sampai isya. Semua sholat sudah diatur tata cara dan waktunya. Kita harus melaksanakan sholat dengan tertib. Kita tidak boleh melalaikan sholat. Nah, buat teman-teman, tolong jangan malas sholat subuhnya ya, terus dan sholat semuanya. Jadi jangan menyepelekan, merendahkan, nanti aja kalau udah gede, jangan ya. Jadi teman-teman harus melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya 5 waktu itu. Nah, kita tidak boleh melalaikan sholat. Jika berani melalaikan sholat, maka kita akan mendapatkan celaka atau dosa yang luar biasa besar. Allah akan menghukum kita dengan memasukkan kita ke dalam neraka. Nah, teman-teman, mau surga apa neraka nantinya? Makanya sholat kita harus sungguh-sungguh. Di situ ada surat Al-Maun, fawaidul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Jadi maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang yang lalai
terhadap sholatnya. Lalai itu nanti dulu ya, sampai nggak melaksanakan sholat seperti itu. Nah, mudah-mudahan teman-teman semua sholatnya disiplin, rajin ya, sholatnya tertib, 5 waktu kena semua, amin. Nah, sesibuk apapun seseorang tetap harus berkewajiban untuk melaksanakan sholat secara tertib pada waktu yang sudah ditentukan. Meskipun kita di dalam perjalanan atau dalam keadaan sakit, kita tetap berkewajiban teman-teman untuk melaksanakan sholat. Ya, makanya kalau orang sakit nggak bisa diri, duduk sholatnya. Kalau duduknya nggak bisa, dia boleh berbaring sholatnya. Sakitnya parah, boleh pakai isyarat dengan mengedipkan mata. Itulah di dalam melaksanakan sholat. Jangan sampai kita tinggalkan walaupun keadaan kita sedang sakit, teman-teman. Apalagi sehat, jangan sampai nggak sholat. Nah, di sini Allah banyak memberi kelonggaran bagi orang yang akan melakukan kewajiban sholat. Jika dalam perjalanan, maka kita bisa melaksanakan sholat dengan cara dijamak, dikumpulkan atau dikosor. Kosor itu diringkas ya. Jika ada orang sakit tidak bisa mengambil wudhu, maka ia bisa mengganti wudhunya dengan tayamum. Tayamum itu melakukannya dengan di tembok bisa ya, dengan debu teman-teman. Nanti kita kalau sudah masuk bisa kita praktekkan ya, tayamum seperti apa. Terus jika mau melaksanakan sholat tidak bisa berdiri, yang tadi bisa bilang, bisa duduk, bisa rebahan gitu ya. Sungguh ini benar-benar menunjukkan bahwa ibadah sholat adalah ibadah yang wajib, yang harus selalu kita lakukan di dalam keadaan apapun dan dimanapun kita berada. Nah, di situ aku paham, kita baca sholat wajib, kita lakukan secara tertib sesuai dengan waktu dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat ya. Selanjutnya kegiatan 4 nggak usah dikerjakan, langsung uji diri 4. Itu sama uji diri 4 di buku tulis teman-teman ya, di buku tulis. Nah, terus ada rangkuman dibaca. Yang dikerjakan tadi uji diri 3, kegiatan 3, uji diri 3 sama uji diri 4. Itu di buku tulis. Nah, di sini ada latihan soal, silahkan dikerjakan, dikumpulkan sampai jam 2. Kalau sampai malam juga nggak apa-apa ya. Yang penting hari ini sampai malam ini. Dikumpulkan sampai halaman 96 latihan soalnya. Dikerjakan dan semua dari bab 6 dan bab 7 dipelajari besok hari Kamis ya. Seminggu lagi kita formatif. Oke teman-teman, selamat belajar. Semangat selalu, jangan lupa ibadahnya dan murojaah surat-surat tahsinnya ya. Terima kasih, Mister, mohon maaf, walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.